Oke, halo, happy Sunday all ya untuk teman-teman. Semoga hari Minggu ini hari Minggu yang menyenangkan. Oke, kita bakal mulai untuk minggu ini ya, untuk weekly market outlook. Jadi untuk minggu depan itu bakalan lebih cukup rame ya, cukup rame untuk ekonomi kalender. Yang artinya adalah sekali lagi saya nggak mau membahas dampak dari suatu ekonomi kalender. Oke, sebentar. Coba saya cek soundnya udah oke belum. Oke, sebentar ya. Oke, jadi untuk minggu depan ya, minggu depan tuh bakalan ada ekonomi kalender di awal depan, awal bulan depan, yaitu di tanggal 4 itu bakal ada NFP. Cuma sekali lagi saya bukan mau membahas tentang dampak ekonomi kalender, emas mau naik atau turun, dolar mau naik atau turun, enggak. Di sini kita nggak bahas itu. Yang kita bahas adalah dari sudut pandang secara teknikal, ya, secara uh, Ichimoku ya, pakai Ichimoku, perspektif dari Ichimoku. Oke, nah buat teman-teman semuanya kita mulai aja untuk weekly market outlook. Kita seperti biasa ya, kita mulai dari market komoditi terlebih dahulu itu market gold. Oke, untuk market gold kita lihat ini adalah market gold dari time frame daily, time frame acuan yang biasa saya pakai. Pada saat ini Kijun ya, Kijun Tenkan itu dalam posisi flat, ini juga cukup flat ya. Nah, pada saat ini harga di dalam cloud. Oke, harga di dalam cloud artinya ini adalah range konsolidasi. Oke, jadi emas ini akan masuk dalam range konsolidasi yaitu mulai dari harga ya 1943 sampai dengan 1994. Jadi kurang lebih adalah 500 pips konsolidasinya. Oke. Nah, jadi untuk seperti ini saya sendiri kalau lihat kondisi begini ini nggak ada bias bullish atau bearish. Coba kita turun, kita naik dulu ke 2 hari. Nah, 2 hari ini juga masih dalam cloud range konsolidasi, namun kecenderungan adalah kemungkinan bearish. Oke, jadi kondisi seperti ini, maka strategi yang saya pakai untuk minggu depan itu adalah saya akan manfaatkan rally ya, rally yang terjadi saya akan manfaatkan untuk sell ya. Kenapa? Karena dari time frame 2 hari di sini ini sudah twist jadi bearish cloud. Oke, namun sekarang ini dalam range konsolidasi yaitu 1940-an sampai dengan 1994 ya di sini. Ini upper dan lower cloudnya. Oke, sehingga di sini saya akan manfaatkan sebagai rally yang terjadi, saya akan manfaatkan sebagai kesempatan untuk sell. Oke, jadi minggu depan saya mau sell the rally. Yang pertama itu adalah area sell 1960-an, lalu 1990-an. Oke, itu adalah area sell estimasi yang saya lihat dari chart secara daily. Oke, kalau 8 jam ini lihat ya, ada nggak bisa jadikan trigger. Kita lihat ini bullish cloud, namun Kijun Tenkan itu di atas, jadi ini belum bisa dijadikan target entry. Ini juga sama ya, Kijun di atas Kijun di atas Tenkan. Oke, namun sekarang ini juga hampir bersentuhan, ini nggak cocok dijadikan trigger. Oke, 4 jam. Oke, nah 4 jam ini ada kemungkinan ya, jadi kalau dia nggak rally, harga hari Senin ya, Senin atau Selasa dia buka drop di bawah ini lagi ya, ininya juga adalah bearish cloud, maka saya akan buka posisi sell ya. Saya akan buka posisi sell. Saya mau lihat 4 jam dulu. 4 jamnya ini Kijun Tenkan keluar daripada cloud, kemudian ini adalah bearish ya, harga running di bawah daripada cloud ya, itu bisa kita jadikan trigger untuk ngambil posisi sell. Oke, jadi kecenderungan saya pertama saya lihat adalah ini konsolidasi, kesimpulannya adalah konsolidasi, rally dimanfaatkan sebagai posisi sell atau kita turun ke time frame lebih rendah ya, turun ke time frame lebih rendah untuk ngambil trigger ya, contohnya seperti 4 jam ini
Ya 4 jam ini bisa jadi kita harus nunggu ya. Ini nggak masuk. Kalau saya nggak akan masuk sekarang. Ya saya tunggu beberapa chart ke depan yang dimana kalau candlesticknya itu sudah di bawah di sini ya. Kemudian Kijun Tenkan udah keluar daripada cloud. Ini kan masih di dalam cloud ya teman-teman semuanya. Dia keluar daripada cloud. Oke, ini adalah bearish, maka ini akan saya manfaatkan sebagai kesempatan untuk ambil posisi jual. Oke, saya cenderung bearish daripada bullish ya. Kalaupun bullish adalah saya mau nunggu dia drop dulu. Oke, saya nunggu dia drop dulu mungkin 1940-an ya. Di sana mungkin kita bisa coba untuk ngambil posisi buy. Kenapa? Karena ini ya. Oke, nah di sini penahannya itu adalah 1940 ya. Itu adalah Kijun yang flat. Oke, nah let's see minggu depan. Jadi kesimpulannya sekali lagi ini adalah kemungkinan besar konsolidasi. Rally yang terjadi itu adalah saya akan manfaatkan untuk jual. Oke, ya itu 1964 sampai dengan 1994 ya untuk minggu depan. Kalau ada harga tersebut itu adalah range untuk entry posisi jual. Oke, lalu berikutnya untuk market oil ya. Market oil di sini kita lihat Kijunnya ini flat ya. Kijun udah di atas daripada cloud. Cloudnya adalah cloud bullish. Oke, namun ini adalah medium bullish. Oke, jadi saya masih cenderung untuk melihat ada kemungkinan koreksi dulu dalam tren bullish ini. Koreksinya kemana? Harganya itu adalah yang kalian perlu watch out itu adalah perlu kalian perhatikan itu adalah 73.83. Oke, harga 73.83 ini adalah kemungkinan target untuk koreksinya. Jadi ada kemungkinan koreksi dalam uptrend ini. Kenapa saya katakan ada kemungkinan koreksi? Kalian bisa lihat di time frame satu hari ini sudah masuk zona overbought ya, zona overbought. Kemudian kalau kalian drop ke time frame misalkan lebih kecil, nah ini semua sudah overbought dan ini flat ya. Ini flat. Kemudian 4 jam juga sudah overbought dan malah divergensi ya, walaupun ini cloudnya masih bullish. Jadi buat yang buy, buat teman-teman yang buy ya, kalau saya pribadi buy hanya untuk short term dan saya akan cari trigger dari time frame lebih kecil ya. Coba saya lihat ada nggak trigger untuk buy yang barusan terjadi. Oke, saat ini belum ada. Trigger buy terakhir itu adalah di sini ya, yaitu di harga ya sekitar 80 ya, 80 80.62. Oke. Jadi untuk komoditi oil saya lihat minggu depan itu ada kemungkinan besar terjadinya koreksi dalam uptrend. Kenapa saya katakan uptrend ya? Karena kalian bisa lihat di sini. Ini adalah bullish, ini adalah tenkan di atas, Kijun di bawah, ini adalah flat. Oke, ini adalah overbought ya, jenuh beli. Oke, jadi saya melihat ada kemungkinan terjadi koreksi. Targetnya kalau koreksi itu adalah 73.83. Kenapa? Karena Kijunnya flat di sekitaran sana, 73.83. Oke, jadi kalau yang mau buy ya kalian buy for saya nggak prefer untuk buy ya, tapi kalau kalian yang mau buy kalian cari dari time frame lebih kecil, kemudian buy untuk short term. Oke. Yang berikutnya kita ke major Aussie. Oke. Aussie dollar, US dollar ini adalah Kijun di atas, Tenkan di bawah. Ya, ini adalah weak bullish, ini arah ke bawah. Cross MACD juga cross downward ya ke bawah. Oke, saya prefer untuk sell di market ini ya, karena ini adalah jelas ini adalah market bearish, bukan bearish ya, cenderung bearish dari cloud yang masih bullish, tapi ini adalah cloud yang weak bullish. Oke, so that's why saya prefer untuk ambil posisi jual. Oke, kita tinggal cari trigger. 8 jam ini masih flat, jadi ada kemungkinan koreksi dulu. Ini juga masih flat. 4 jam. Oke, 4 jam ini masih flat. Sebentar, kita cari ya. Oke, jadi ini kita udah dapat stance-nya, ini adalah bearish. Oke, jadi kita bisa melakukan apa? Saya akan prefer untuk sell. Yang pertama itu adalah any rally yang terjadi di market Aussie dollar US dollar, saya akan anggap itu adalah koreksi untuk downtrend lebih jauh ke bawah.
Oke, jadi Aussie dollar US dollar stand saya atau bias saya secara pribadi adalah bearish. Oke, kenapa? Karena dari daily ini kalian udah bisa lihat ini adalah bullish yang weakening ya atau melemah, dan didukung juga MACD yang ngarah ke bawah, cross ke bawah, kemudian ini RSI itu juga ngarah ke bawah ya. Jadi ini adalah saya akan prefer untuk ambil sikap bearish. Euro US dollar ya, Euro US dollar ini adalah weakening bullish ya, weakening bullish. Kijun Tenkan memang masih di atas Kijun, namun chart udah di bawah. Oke, ini adalah weakening bullish. Saya akan prefer untuk ngambil posisi jual daripada beli di market ini. Oke, kalian bisa lihat kita coba drop down ke time frame lebih kecil. Terakhir itu saya ada jual ya untuk market euro di 1.0960 atau 50-an di sekitar sana. Oke. Nah, ya saya akan lihat kalau untuk posisi yang baru, saya akan lihat di hari Senin atau Selasa di market 3 jam ini. Kalau dia drop kembali di bawah daripada Tenkan, itu adalah konfirmasi bahwasanya ini turun naik untuk penurunan lebih jauh. Jadi untuk Euro US dollar saya prefer untuk ngambil posisi bearish ya, untuk plan yang bearish. Oke, alasannya tadi saya sudah jelaskan ya. Di daily chart itu adalah weakening bullish ya, bullish yang melemah. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, ini juga sama, saya kira ini adalah weakening bullish ya, weakening bullish, bullish yang melemah. Oke, saya prefer untuk ambil posisi plan yang bearish ya. Kita bisa lihat di sini 8 jam belum ada trigger. Oke, 4 jam, cuman ini masalahnya adalah Tenkan Kijunnya ini flat, jadi kita nggak bisa lihat. Oke, yang ini juga sama ya, strateginya sama dengan Euro USD. Kita tunggu any drop kembali di bawah daripada si Tenkan, saya akan masuk untuk ambil posisi sell GBP USD ya, berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh Ichimoku di time frame 2 jam ini. Jadi Aussie, Euro, dan ini ya, Aussie, Euro, dan GBP USD, ini saya prefer untuk ngambil posisi jual atau bearish, plan bearish. New Zealand dollar US dollar. Oke. Saya hapus dulu. Sama ya, ini New Zealand dollar US dollar ini hampir twist. Ini adalah jelas saya lebih prefer bearish. MACD juga ngarah ke bawah. Oke, kita lihat dari time frame lebih kecil. Ya, ini bisa dijadikan plan bearish, nggak bisa ya. Kalau koreksi pun, kalau kalian udah sell pun, paling koreksinya adalah di harga 0.61972, which is adalah sekitar ya 40-an pips ya ke atas palingan. Kenapa? Karena kijunnya ini flat di sana. Oke, so ini adalah bearish ya. Saya prefer New Zealand dollar US dollar, bias saya adalah kembali turun. USD Canadian dollar kita bisa lihat di sini, coba daily. Oke. Daily chart ini memang masih bearish ya, daily chart ini masih bearish. Oke, namun ada kemungkinan dalam trend bearish ini ya, ini akan ada koreksi untuk penurunan lebih dalam lagi, tapi ini dalam fase naik ya, dalam fase koreksi. Oke, kenapa saya katakan begitu? Karena kalian bisa lihat ini adalah cloud yang bearish, Kijun flat, Tenkan masih di bawah. Oke, ini MACD ngarah ke atas, jadi ini indikasi. Jadi kalau kalian yang mau buy, bisa nggak? Bisa. Ada momentum untuk ke atas. Oke. Nah, kalian bisa cari trigger di time frame lebih kecil. Jadi ini bisa plannya ada dua ya untuk market ini. Kalian bisa awalnya ini saya lihat di sekarang ini momennya adalah untuk naik dulu. Oke. Jadi untuk momen seperti ini ya, kalian bisa drop. Coba saya drop ke time frame lebih kecil. Oke. Nah, di sini dia kasih indikasi untuk buy di sini. Yang di candle ini kalian bisa buy 1.32332. Ya, ini 3250. Ya, nggak beda jauh ya. Kalaupun terjadi koreksinya adalah di Tenkan, Kijun ya, 1.3204. Oke, itu adalah koreksi untuk kenaikan kembali. Jadi at the moment saya lihat ini adalah kemungkinan kita masih di fase rebound dalam tren yang masih bearish. Kenapa trennya masih bearish? Di sini saya sudah jelaskan. Ya, ini cloudnya adalah cloud bearish. Oke, ini juga ke bawah, arahnya ke bawah. Si Kijun di atas daripada Tenkan.
Kijun di atas daripada Tenkan itu adalah indikasi turun. Oke, namun dalam fase penurunan ini adalah koreksi. Jadi kenaikannya ini adalah koreksi. Jadi kalau kalian mau belilah di fase koreksi ini for the short ya, bukan untuk ditahan lama. Oke, jadi benar ini adalah bearish, namun dalam fase koreksi. Oke, jadi kalau untuk level sell gimana? Untuk level sell itu ya saya coba kita drop ya ke time frame. Nah, lihat ya, kenapa saya katakan ini adalah level bakalan dalam momen koreksi ya, koreksi dalam tren yang masih bearish, tren utama yang masih bearish. Lihat Tenkan di atas daripada Kijun dalam plot yang masih bearish ya. Nah, kalau kalian mau sellnya cocoknya di mana? Oke, kita balik ke daily ya. Nah, ini sudah di atasnya. Jadi at the moment saya lihat dia bakal naik lagi. Jadi mendekati upper cloud ini ya, kita bisa coba untuk ambil posisi jual. Kalian boleh mau entry, mau test the water, kalian boleh sell di dekat upper cloud ini. Oke, karena kenapa ini masih tren yang bearish ya. Oke, jadi USD Swiss franc ya ini masih sama bearish. Namun momennya ini adalah sama seperti US dollar Canadian dollar, akan ada di fase koreksi. Jadi ada kemungkinan ya masih naik ya ke 0.87843, yaitu adalah Kijun yang flat. Oke. Nah, kalau kalian mau buy nih ya karena memanfaatkan koreksi, nah kalian cari trigger di time frame lebih kecil, misalkan triggernya coba 2 jam. Nah, 2 jam ini masalahnya ini flat ya, ini semuanya flat. Oke, kita turun misalkan 45 ada nggak? Belum ada. Jadi triggernya itu belum ada. Jadi strateginya kalau USD Swiss franc ini adalah buy for the short ya, buy untuk temporary. Oke, karena kenapa? Karena trennya ini masih bearish, namun momentumnya sekarang ini adalah koreksi naik ya, dalam tren yang masih bearish. USD Yen saat ini harga di dalam cloud dan nyentuh si Kijun. Cloudnya ini twist jadi cloud bearish. Oke, jadi saya lebih prefer untuk ngambil posisi jual daripada posisi beli. Nah, jualnya kita tinggal cari. Ya, saat ini sih karena kemarin dia drop sampai 138-an, lalu dia naik lagi. Saat ini masih momentumnya ke atas. Jadi kalian cari ya, kalau mau sell itu cari trigger dari time frame lebih kecil. Jadi untuk minggu depan saya akan ngambil jual di market ini. Kenapa? Karena di daily-nya ini twist jadi bearish, Kijun di atas daripada Tenkan. Jadi saya mau cari trigger dari time frame lebih kecil ya untuk entry posisi jual. Oke. Nah, itu buy saya tadi untuk USD Swiss franc. USD Yen ya. Kita next ke market cross. Oke. Daily chart gimana? Daily chart ini ya, ini kecenderungan ke bawah. Oke, kecenderungan ke bawah. Ini juga sama, saya akan cari kalian lihat ya, kenapa saya katakan ini sama dengan US dollar yen maksudnya. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah bullish cloud yang hampir twist dan ini sudah very weak bullish ya, weak bullish. Oke, sehingga saya akan prefer sell di market ini daripada buy. Oke, saya tinggal cari trigger. Apakah triggernya sudah ada? Ini belum ada karena ini flat, ini juga flat ya. Oke, jadi saya mau minggu depan saya mau cari trigger itu. Nah, ini cukup bisa jadikan trigger kalau ini drop kembali di bawah daripada Tenkan karena boleh pencet. Oke, jadi saya lihat ini adalah drop yang cukup tajam. Ini adalah koreksi untuk drop lebih jauh. Oke, yang saya nilai seperti itu ya sekarang ini. Oke, Aussie dollar New Zealand ya, Aussie dollar New Zealand ini saya prefer untuk hindari dulu market ini ya. Kenapa? Karena ini bullish, dia mau ngarah ke atas, kemudian tapi Kijun Tenkannya di atas, Kijun di bawah, tapi chartnya running di bawah daripada clock. Saya prefer skip dulu market ini. Oke, Swiss franc yen.
Nah, Swiss franc yen ini kondisinya sekarang adalah cloud bullish, harga kembali di atas daripada Tenkan. Ini indikasi adalah kemungkinan naik lagi, drop ke time frame lebih kecil untuk nyari trigger buy. Oke, kita lihat ada trigger buy nggak sekarang. 4 jam belum ada, 3 jam ini belum juga, 1 jam. 1 jam juga belum, karena kenapa? Cloudnya ini masih cloud bearish. 45 menit. 45 menit ini nyaris ya. Saya perlu konfirmasi lebih jauh lagi. Coba kita turun ke 30 menit. Oke, 30 menit. 30 menit lah ya. 30 menit ini kita tunggu kijunnya di atas daripada cloud. Oke, kalau itu terjadi, ya kita bisa buy di Swiss franc yen ya, Swiss franc yen. Oke, Euro Aussie. Oke, ini adalah bullish. Jelas ini bullish, udah drop, harga kembali terangkat di atas daripada ini ya, daripada Tenkan. Oke, jadi plan saya adalah bullish. Coba kita cek di time frame lebih kecil. Sorry. Kita cek di time frame lebih kecil, ada nggak trigger buy? Oke. 3 jam. 2 jam. Oke, ini bullish ya. Kalau kalian mau buy ini juga boleh. Kalau saya sih prefer tunggu koreksi sedikit, dia udah terkonfirmasi lagi di atas daripada Tenkan, saya baru buy untuk market ini. Oke, overall Euro Aussie saya lihat bullish ya. Next, Euro GBP. Oke. Euro GBP saya bakal skip ya untuk market ini. Kenapa? Twist ini saya nggak tahu twist jadi bullish atau bearish. Ya sementara sih bullish ya, cuman begini bentuknya, running di bawah daripada cloud, kijun Tenkannya di atas, tapi ini ada kecenderungan bullish. Saya bakal skip dulu untuk market ini. Euro Yen. Euro Yen, kalian lihat ini ngarah ke bawah, ini ngarah ke atas. Saya bakal skip market ini ya. Dan Tenkan kijunnya ini flat ya di time frame acuan daily. Saya bakal skip untuk market ini. GBP Aussie ini jelas saya prefer untuk sebentar. Oke. Ini kijun di atas daripada Tenkan, sedikit running di atas. Oke, saya bisa lihat ini adalah bullish sama seperti Euro Aussie. Oke, kita drop juga ke time frame lebih kecil. Oke, ini dia ada kasih trigger ya untuk buy itu di sini lah ya, di sini. Ya, di 1.92759, sekarang 91372. Oke, jadi saya prefer untuk buy. Oke, kalau dari time frame ini sudah kecenderungannya udah lewat ya, momennya udah lewat. Jadi saya tunggu koreksi naik kembali di atas daripada Tenkan, saya akan ambil posisi buy untuk GBP Aussie. GBP Swiss franc ini dia udah drop. Di sini kan dia drop ya, drop lalu konsolidasi, naik turun. Jadi saya lihat ini adalah kemungkinan untuk drop lebih jauh, ada kemungkinan lebih besar. Kenapa? Karena cloudnya ini adalah cloud yang bearish. Oke, jadi kita drop ke time frame lebih kecil, misalkan 4 jam. Oke, sekarang masuk dia dalam fase koreksi ya, masuk dalam cloud. Ada kemungkinan konsolidasi. Saat ini belum ada trigger untuk ambil posisi sell. Jadi saya minggu depan kalau untuk harus trade di market ini, saya akan prefer ngambil posisi yang planning yang bearish ya daripada bullish. Ini juga nggak ada trigger. Ya, jadi overall ini belum ada trigger ya. Belum ada trigger sama sekali, jadi kita harus nunggu. Cuman GBP Swiss franc ini saya pastinya secara personal lebih prefer jual daripada beli. Oke, ini juga saya pikir saya prefer untuk skip ya. Kenapa? Ini bullish tapi ini ngarah ke bawah, ini ngarah ke atas.
Kalau ini bullish pun, kenapa kijunnya di atas daripada Tenkan? Ini artinya dia udah drop naik lagi. Saya bakal skip dulu. Jadi seperti Euro Yen, saya bakal skip dulu untuk market GBP Yen. Jadi cukup kompleks ya situasi sekarang ini. Jadi kalaupun ada trigger dari time frame lebih kecil, misalkan untuk buy, ya, kalian boleh buy untuk short term. Cuma saya prefer untuk skip this market ya. Saya lebih melihat sesuatu yang jelas dulu ada di Swiss franc against yen. Ya, di sini kalian bisa lihat ini bullish, cloudnya cloud bullish, kijun di bawah daripada Tenkan, harga kembali terus di atas daripada Tenkan, Chikou dalam keadaan bebas. Jadi cari trigger di time frame untuk buy. Jadi GBP, Yen, Euro Yen saya bakal skip dulu ya for the moment. Oke, itu tadi pembahasan untuk weekly market outlook. Jadi nanti Kamis depan tuh saya bakal update lagi ya untuk market update, sekaligus ada kemungkinan kalau nggak Kamis di Jumat kita live trade ya, setelah momen non farm kita bisa lihat, kita bisa trade bareng. Oke, ya jadi itu dulu untuk minggu ini. Tadi kita udah ulas dari komoditi, cross major, cross FX dan major FX maksud saya. Oke, sampai ketemu lagi nanti kita di minggu depan. Oke, semoga bermanfaat. Ya, sharing pada teman-teman lain yang membutuhkan. I'll see you next ya di mungkin minggu depan tuh, kalau nggak di hari Kamis ya, kalau nggak di hari Kamis kali kemungkinan kedua adalah di Kamis dan Jumat. Jadi saya usahakan non-farm kita bisa trade bareng. Oke, see you guys next ya. All the best for your trade for next week. Semoga berguna, bermanfaat. Kita belajar sama-sama, grow bareng-bareng. Oke, happy Sunday all. Have a great weekend. Bye-bye.